Setiap jam 3 pagi, Sophie pasti selalu terbangun dari tidurnya dan ada saja hal yang ia lakukan, seperti mengumpulkan surat, main sama kucing, bahkan ia sering sekali memarahi pemuda yang suka mabuk-mabukan di dekat panti asuhannya. Sophie tidak ada takut-takutnya saat pemabuk ini akan menyerangnya, bahkan ia mengancam akan menelpon polisi. Tapi lihatlah di dekat jendela, seperti ada bayangan mencurigakan. Oke, coba kita ulangi lagi. Bukannya lanjut tidur, Sophie malah sibuk membaca buku dan saat ibu panti memeriksa, Sophie malah pura-pura tidur. Kucingnya pun malah lari keluar jendela dan Sophie mengikutinya. Dan saat melihat keluar, betapa terkejutnya Sophie saat melihat ada tangan sangat besar dan ternyata itu adalah seorang raksasa. Sophie sangat ketakutan sampai tubuhnya kaku dan mulutnya membisu. Bahkan saat ia mencoba melindungi diri, sudah percuma. Raksasa itu membawa Sophie entah kemana. Seorang raksasa baru saja menculik anak di panti asuhan. Lihatlah betapa cerdasnya raksasa ini saat berkamuflase agar tidak ketahuan orang di jalanan. Bahkan ia bisa berpura-pura jadi pohon. Sophie yang diculik pun hanya bisa pasrah dibawa oleh raksasa ini ke tempat yang sangat jauh. Bahkan mereka melewati lautan dan sampailah mereka di sebuah gua yang sangat mengerikan. Sepertinya ini adalah rumah raksasa itu. Suasana gua ini sangat mencekam dan Sophie hanya digantung di sebuah batang pohon. Terlihat raksasa ini menajamkan pisau dan Sophie yang ketakutan mencoba untuk kabur. Tapi sayang, karena Sophie sangat panik, ia sampai membuat keributan dan pergerakannya ketahuan oleh raksasa tua ini. Raksasa ini mengatakan ia sangat lapar. Tentu saja Sophie sangat takut, apalagi raksasa itu memasukkan Sophie ke sebuah panci. Sebelum Sophie menjadi santapannya, raksasa ini menjelaskan kepada Sophie kalau kini ia berada di negeri raksasa dan banyak raksasa yang lebih jahat daripada dirinya di luar sana. Anak ini hampir saja jadi makanan seorang raksasa. Namun ternyata setelah beberapa menit mereka ngobrol, raksasa tua ini menjelaskan kalau dirinya bukanlah seorang kanibal. Tapi buat apa dia menculik Sophie? Ternyata ia terpaksa membawa Sophie ke rumahnya karena takut Sophie akan menceritakan ke semua orang kalau ia sempat melihat seorang raksasa dan keberadaan raksasa akan terancam. Walaupun Sophie sudah berjanji tidak akan bercerita kepada siapapun, tapi tetap saja mulai sekarang Sophie harus tinggal bersama raksasa tua ini. Karena Sophie juga tidak punya keluarga dan hidup sebatang kara, ia pun hanya pasrah saja. Melihat raksasa itu juga memiliki hati yang sangat baik dan tidak akan menyakitinya, Sophie pun tertidur saat raksasa itu sedang membaca buku. Namun saat Sophie tidur, raksasa tua itu tampak pergi ke suatu tempat yang mencurigakan. Ia seperti masuk ke ruangan rahasia di gua tempat tinggalnya dan di ruangan ini terdapat banyak sekali botol kaca yang berkilau. Anak sebatang kara ini tertangkap oleh seorang raksasa jahat dan ia pun langsung dimakan begitu saja. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ia masih aman bersama seorang raksasa baik hati yang baru saja menculiknya. Ternyata mimpi tadi adalah pemberian raksasa tua ini yang menculiknya. Raksasa ini bisa memberikan mimpi apapun kepada semua manusia. Ia sengaja memberikan mimpi yang menyeramkan kepada Sophie agar Sophie tidak keluar sembarangan di negeri raksasa ini. Sebab di luar sana banyak raksasa jahat yang kanibal dan suka memakan manusia. Belum lama membahas raksasa jahat, makhluk mengerikan itu pun datang dan mengacaukan rumah raksasa tua ini. Sophie yang sangat kecil ini tampak ketakutan dan bersembunyi di dalam sebuah timun. Raksasa jahat ini suka sekali mengganggu rumah raksasa tua yang mereka anggap kerdil. Tapi kini sepertinya Sophie dalam masalah. Raksasa ini mengambil timun tempat dia bersembunyi dan akan memakannya. Raksasa tua ini tidak sadar kalau Sophie ada di dalam timun itu. Di dalam timun yang akan dimakan oleh raksasa ini ada seorang anak kecil yang bersembunyi. Raksasa tua ini pun berusaha mengalihkan perhatian raksasa jahat itu agar tidak memakan timun yang ada anak manusia di dalamnya. Raksasa pengganggu pun akhirnya lelah sendiri dan pergi. Untunglah Sophie masih bisa terselamatkan walaupun kini tubuhnya sudah dipenuhi dengan cairan timun. Raksasa tua ini pun membawa Sophie ke dalam ruangan rahasianya dan membersihkan tubuh Sophie. Kini Sophie akan tinggal di sini untuk selamanya di negeri raksasa. Dan raksasa tua inilah yang akan merawatnya. Raksasa tua itu sangat suka mengumpulkan mimpi dan memasukkannya ke dalam botol kaca. Sophie sangat ngotot ingin ikut raksasa tua itu bekerja mencari mimpi. Awalnya tidak diizinkan, namun karena Sophie memaksa, akhirnya ia pun dibiarkan ikut. Namun saat dalam perjalanan, mereka malah tertangkap dan dicegat oleh kelompok raksasa yang sangat jahat dan suka membuli raksasa tua ini. Untung saja Sophie masih sempat untuk bersembunyi. Para raksasa berwujud monster burik ini suka sekali mengganggu raksasa lainnya yang sudah sangat tua. Bahkan orang tua itu mereka jadikan mainan. Raksasa tua ini sebelumnya bersama seorang anak kecil yang kini sedang bersembunyi di sebuah mobil yang juga dijadikan mainan oleh para raksasa gabut ini. Raksasa tua itu mereka lempar-lempar dan Sophie pun juga ikut terombang-ambing di dalam mobil yang diinjak-injak oleh raksasa jahat. Untung saja bapak tua ini tidak kehabisan akal untuk menghentikan perbuatan para monster yang tak berpendidikan ini. Lihatlah, mereka tampak senang sekali mempermainkan orang tua. Namun saat petir menyambar dan hujan turun, mereka semua ketakutan karena para raksasa sangat takut dan benci dengan air. Raksasa tua ini pun segera pergi dan mengamankan Sophie. Namun selimut milik Sophie ketinggalan dan kini para raksasa jahat tahu kalau bapak tua ini sedang menyembunyikan anak manusia. Mereka masih tidak sadar kalau selimut Sophie ketinggalan dan raksasa tua ini mengajak Sophie untuk mengumpulkan mimpi
mimpi yang akan diberikan kepada para manusia lainnya. Anak ini baru saja masuk ke dunia mimpi. Raksasa yang membawanya bertugas untuk mengumpulkan mimpi sebanyak-banyaknya di dunia mimpi, lalu membagikan mimpi yang sudah ia kumpulkan kepada para manusia. Sophie pun juga ikut membantu menangkap beberapa mimpi indah. Setelah mereka menangkap mimpi yang cukup banyak, raksasa tua ini pun memperlihatkan kepada Sophie bagaimana cara ia memberikan mimpi kepada manusia. Mimpi yang sudah mereka kumpulkan dimasukkan ke dalam tabung dan akan ditiupkan menggunakan trompet milik raksasa tua ini. Begitulah para manusia mendapat mimpi yang akan menemani mereka tidur. Saat raksasa tua ini dan Sophie akan pulang, mereka baru sadar kalau Sophie sudah meninggalkan selimutnya di dunia raksasa dan selimut Sophie sudah ditemukan oleh para raksasa jahat pemakan manusia. Karena merasa kini keberadaan Sophie di dunia raksasa tak akan aman lagi, raksasa tua ini mengembalikan Sophie ke tempat asalnya, yaitu di sebuah panti asuhan di dunia manusia biasa. Raksasa tua dan Sophie harus berpisah karena Sophie tidak bisa lagi ikut ke dunia raksasa. Demi keamanan Sophie, raksasa tua ini harus rela meninggalkan Sophie seorang diri untuk pulang ke panti asuhannya. Tapi Sophie masih yakin kalau tidak mungkin raksasa tua akan meninggalkannya begitu saja. Sehingga Sophie pun keluar dan akan loncat dari atas balkon. Ternyata Sophie benar. Raksasa tua baik hati masih ada di sana dan menunggunya dan tak akan meninggalkan Sophie. Mereka pun kembali ke dunia raksasa. Namun tentu saja kini mereka akan selalu mendapat teror dari para raksasa jahat yang suka memakan manusia. Rumah raksasa tua pun langsung digeledah para raksasa jahat untuk mencari keberadaan Sophie. Semua barang dihancurkan dan Sophie tetap bergerak untuk bersembunyi, sebab jika diam saja pasti akan ketahuan, sebab para raksasa jahat memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Sophie sempat akan disembunyikan di dalam tas raksasa tua, namun cepat dihalau oleh raksasa jahat ini. Raksasa tua ini pun tampak sangat kesal dan memberanikan diri untuk mengusir para raksasa jahat yang sudah memporak-porandakan rumahnya. Sophie lah yang menjadi incaran para raksasa jahat yang ingin memakannya, dan raksasa tua baik hati ini akan terus melindungi Sophie. Saat situasi sudah mulai kondusif, Sophie pun mengatakan kalau ia punya ide cemerlang untuk menghentikan para raksasa jahat. Rencananya adalah mereka akan mengirimkan mimpi buruk kepada Ratu Inggris yang berisi bahwa ada seorang anak kecil yang diculik raksasa dan ada kelompok raksasa jahat yang harus dimusnahkan. Raksasa tua ini punya keahlian untuk mengirim dan menciptakan mimpi, sehingga mereka pun langsung mengendap-endap ke istana ratu, dan setelah menemukan kamar tidur sang ratu, mimpi itu pun langsung ditiupkan sampai sang ratu langsung merasa gelisah. Rencana berikutnya adalah setelah ratu terbangun, Sophie akan menunjukkan dirinya, begitu juga dengan raksasa tua tadi, sehingga ratu akan merasa kalau mimpinya adalah kenyataan. Raksasa tua ini pun menjadi tamu istimewa di istana ratu. Walaupun awalnya ia membuat kekacauan karena tak terbiasa di dunia manusia, namun pada akhirnya rencana Sophie dan juga raksasa ini untuk meminta bantuan ratu berhasil. Sebelum masuk ke pembahasan utama, raksasa tua ini pun diberikan makanan yang sangat lezat dan tampak ia baru pertama kali merasakan kenikmatan seperti ini. Setelah pasukan tentara datang, barulah mereka menjelaskan kalau di dunia raksasa ada kelompok raksasa jahat yang cepat atau lambat akan pergi ke bumi dan memakan semua manusia. Akhirnya pasukan tentara terbaik dikirim ke dunia raksasa. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh dan raksasa tua inilah yang memimpin perjalanan. Setelah melewati awan yang tebal sampai membuat radar kacau, akhirnya para tentara berhasil sampai ke dunia raksasa. Namun mereka tidak bisa langsung melakukan serangan. Para tentara harus menunggu pagi sampai para raksasa jahat terbangun. Raksasa tua ini sedang mempersiapkan mimpi buruk yang akan ia berikan kepada para raksasa jahat di negeri ini. Setelah mimpi siap, ia menunggu waktu yang tepat. Namun raksasa tua ini baru sadar kalau trompet pemberi mimpinya tertinggal di istana ratu saat mencoba memberikan mimpi kepada ratu. Akhirnya tanpa pikir panjang, Sophie langsung berlari ke arah raksasa jahat yang sedang tertidur sambil membawa mimpi buruk yang akan diberikan kepada mereka. Namun Sophie malah tertangkap oleh salah satu raksasa karena ia terlalu lama berpikir. Tapi sebelum tertangkap, untung saja Sophie masih sempat memecahkan botol kaca yang menyimpan mimpi-mimpi itu, sehingga beberapa dari raksasa jahat itu merasakan mimpi buruk sampai membuat mereka trauma. Namun pemimpin raksasa jahat ini masih bisa menghalau mimpi itu dan akan menyerang Sophie. Saat raksasa jahat ini akan menyerang raksasa tua, pasukan tentara dari dunia manusia akhirnya datang dan akan menangkap semua raksasa jahat yang suka memakan manusia. Rencana Sophie, si gadis kecil, untuk meminta bantuan para tentara pasukan Ratu Inggris di part sebelumnya sepertinya berjalan cukup mulus. Para tentara jahat itu dibawa menggunakan helikopter dan diasingkan di pulau kecil yang terletak di bagian tengah samudra. Para raksasa jahat ini tidak bisa kemana-mana lagi karena mereka semua sangat takut dengan air. Sementara itu kini Sophie yang hidup sebatang kara pun diizinkan untuk tinggal di istana ratu dan dirawat oleh seorang ibu asuh yang sangat menyayanginya. Tak hanya itu, kondisi di dunia raksasa pun semakin membaik karena tidak ada lagi yang mengganggu raksasa tua baik hati untuk menanam tumbuhan dan buah-buahan yang baik di dunia raksasa. Kini mereka pun bisa hidup bahagia di dunia mereka masing-masing.